Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vegi Gumelari Rahman, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Pabedilan Wetan. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya yaitu Ibu Nur Alia. Jadi kegiatan kali ini merupakan salah satu pemenuhan tugas saya di program Guru Penggerak Angkatan 11. Selamat pagi Ibu Alia. Saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih ya Ibu ya atas kesediaannya dalam kegiatan observasi maupun nanti kegiatan observasi yang akan saya lakukan bersama Ibu nanti ya. Saya ucapkan terima kasih Bu kesediaannya gitu. Tapi nanti sebelum kita melakukan kegiatan observasi di kelas, jadi kita ini akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu Bu. Diharapkan dengan kegiatan percakapan pra-observasi ini Ibu dapat memfokuskan kegiatan Ibu saat nanti observasi dan bisa lebih lebih terencana lagi gitu apa yang akan dilakukan nanti mengajar di kelas pas observasi nanti. Begitu ya Ibu ya. Ya. Ngomong-ngomong gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Jadi udah siap nih saya tanya-tanya sebelum. Iya. Mohon waktunya Bu ya. Iya. Ya, Bu Alia, pertama-tama saya ingin menanyakan nanti kegiatan mengajarnya mau mengambil mata pelajaran apa dan di kelas berapa ya Bu? Mata pelajarannya yang diambil itu bahasa Indonesia di kelas 5. Di kelas 5 ya. Ya. Kalau boleh tahu apa tujuan dari pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan? Tujuan yang akan saya tampilkan dalam pembelajarannya itu peserta didik itu mampu membedakan mana yang dimaksud teks fiksi dan non fiksi. Jadi muatan utama materinya yaitu teks fiksi dan non fiksi ya. Jadi siswa itu mampu membedakan yang mana teks fiksi dan non fiksi dari segi isinya gitu. Oh iya, membedakan teks fiksi dan non fiksi. Kemudian strategi pembelajaran yang digunakan rencananya mau menggunakan strategi apa? Rencana yang digunakannya itu PBL, Project Based Learning. PJBL. PJBL ya. Kalau Project Based Learning berarti PJBL. Salah Pak. PBL. PBL. Ya. Problem based learning. Ya. Oke, Ibu akan menggunakan berarti strategi berbasis masalah ya. Iya, problem based learning. Oke. Kalau kira-kira dari media segala macam Ibu sudah menyiapkan? Sudah menyiapkan semuanya. Tinggal nanti ini aja tagnya aja. Oke. Kemudian aspek apa Bu yang ingin dikembangkan nanti tuh? Aspek yang akan dikembangkan itu dari segi pengetahuan ya Pak. Dari segi pengetahuan. Kognitif berarti ya Bu ya. Kemudian untuk asesmen atau penilaiannya Bu menggunakan teknik apa atau menggunakan instrumen apa? Saya menggunakan teknik instrumen tertulis. Instrumen tertulis untuk penilaian peserta didiknya. Ada lagi selain itu Bu? Sepertinya udah itu aja. Sepertinya itu aja. Kalau tapi untuk tertulisnya juga kita sambil berdiskusi. Berarti berkelompok. Oh, ada kerja kelompok juga. Berarti ada apa namanya? Kinerja juga ya, penilaian kinerja. Iya. Jadi nanti selain itu ada nggak sih Bu yang dipersiapkan Ibu untuk nanti PKG atau observasi nanti di kelas? Ada persiapan khusus tidak Bu? Kalau persiapan khusus mah tidak ya Pak. Paling yang menyiapkan masalah kayak instrumennya, kayak gitu-gitunya aja sih. Oh, iya. Ada kesulitan tidak? Atau kendala atau hambatan gitu? Kendalanya saya berpikir maksudnya kalau saya kasih asesmen ini kira-kira anak mampu apa tidak, paling
di situnya aja dari segi pengukurannya mampu atau tidaknya tuh. Tapi sudah siap semua ya. Sudah. Ya, oke Bu, mungkin itu saja yang saya tanyakan pada percakapan praobservasi ini. Nanti kita akan lanjut ke kegiatan observasinya di kelas ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama gitu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga nanti Ibu di kelas lancar ya kegiatan observasi atau PKG-nya. Itu saja Bu. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Siap untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita semangat dulu. Oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat! Sebelum belajar, mari kita berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Duduk yang rapi, membaca doa belajar mulai. Ya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kalian masih ingat dengan bukan teks yang kelinci kecil sama burung pipit? Ya, kita kan belum bahas itu ya. Apa deh ceritanya itu? Di dalamnya apa? Menceritakan tentang apa? Mengambil, bukan memanggil, mengambil wortel kebun Karusa apa singa? Karusa. Terus ketemu sama burung pipit. Ya. Si burung pipit kasih apa? Ngasih peringatan. Ngasih peringatan apa? Ngasih nasihat ya, bahwa kalau mengambil itu tidak baik. Terus yang didapat si kelinci apa deh? Sardung ya. Nanti ini ada kaitannya. Terus kemarin kita udah bahas dengan identifikasi unsur cerita. Ada apa aja unsur prinsip cerita? Yang ada 7 itu loh. Ada 5. Ada tema, lagi alur, terus latar, tokoh, terus ya pokoknya itu latar ya. Nah iya. Terus juga kita kemarin juga sudah membahas jenis-jenis ada berapa? Ada 3. Ada jenis apa aja? Ada personifikasi, tapi itu mau tanya pengertiannya tentang majas metafora itu apa? Saya masih ingat majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol. Ya, mewakili simbol. Contohnya api, pakainya apa? Si jago merah. Itu bahasa lain dari api. Terus kalau majas personifikasi apa? Majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Contohnya apa deh? Radio.
Radio apa radionya pertama? Itu mendengarkan lagu merdu setiap sore. Nah itu mendengarkan apa mendengarkan apa dah? Lagu merdu. Ya, kayak orang ajar ya bernyanyi merdu. Kalau satunya majas, hiper bola. Apa itu majas hiper bola? Adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan, Bukan makna berlebihan. Contohnya sesaat setelah melewati bunyikan. Anak-anak langsung lari secepat kilat. lari secepat kilat. Ya, manusia walaupun lari secepat-cepatnya nggak bakalan secepat kilat. Ya, itu macam-macam majas juga. Nah, terus juga kan kita udah pernah ngebahas yang namanya teks fiksi dan non fiksi. Ya. Apa perbedaan fiksi dan non fiksi? Fiksi adalah menceritakan karangan. Kalau sama pengertian dia. Perbedaannya apa perbedaannya? Perbedaannya dia ada Dia kembali fiksi itu itu. tidak ada, tidak Imajinasi ya. Kalau non fiksi nyata. yang sesuai gitu ya. Nah, coba kalian buka halaman 36. Nah, di sini ada teks sama teksnya tentang kelinci. 36 udah dibuka. Kalau tadi kan tentang kelinci dan burung pipit. Kalau yang sekarang tentang serba-serbi kelinci. Ibu mau minta coba perwakilan kelompok sini baca dari baris pertama sampai sampai baris 5 baca. Mau naik mau Anissa perwakilan aja. Ya, coba dibaca. Yang lantang suaranya atau yang keras. Ya. Serba-serbi kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia kecil yang berbulu halus, berkaki emas, memiliki ekor pendek dan kumis serta telinga yang panjang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Ada sekitar 30 jenis kelinci yang hidupnya tersebar di seluruh penjuru dunia. Penjuru dunia. Sekarang kelompoknya Adam, coba siapa aja deh? Mau Matin, mau Adam, mau Esa, Ekul. Boleh sambil berdiri? Boleh. Ukuran beberapa jenis kelinci berukuran kecil sekitar 20 cm dengan berat kurang dari 1 kg. Sedangkan jenis kelinci yang berukuran lebih besar panjangnya bisa mencapai 50 cm dengan berat mencapai 5 kg. Setelah berumur 4 sampai 5 minggu, bayi kelinci sudah dapat mencari makanannya sendiri. Sama kelompok Habibie. Makanan kelinci adalah hewan Herbivora. Herbivora. Kelinci umumnya memakan sayur-sayuran, rumput, dan berbagai jenis buah. Kelompoknya Yusuf, silakan. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan setelah berumur 1 bulan. Kelinci sudah siap bereproduksi. Kelinci dapat melahirkan 3 sampai 4 kali setahun. Terus dia melahirkan bisa mencapai 3 sampai 8 kali pernikahan. Alam yang bertahan hidup lebih dari setahun dan menjadi dewasa. beradaptasi. Ya, gitu ya. Nah, ini tentang teks serba-serbi kelinci. Sama ya, isinya tentang kelinci. Apa perbedaannya? Dengan teks yang pertama, yang kelinci kecil dan burung pipit sama teks yang serba-serbi kelinci, itu perbedaannya apa? Coba. Teks yang pertama tentang apa? Tentang bercerita, ya kan? Bercerita
Informasi tentang kelinci. Ya. Nah, coba sekarang Ibu minta, kalau tadi kan kita bacanya bergantian ya. Karena kamu baca bareng-bareng setiap kelompok, tapi nggak usah ada suaranya, di dalam hati dibaca ulang. Yuk, sok, bareng-bareng. Dibaca ulang. Dari ukuran Bu. Dari semua, dari serba-serbi kelinci. Dibaca ulang. Kalian harus pahami isinya. Udah semua? Nah, kalau udah coba teksnya ditutup, bukunya ditutup. Ibu mau nanya, apa yang kamu dapat dari teks informasi tersebut? Dalam teks itu kamu mendapat informasi apa aja? Membiarkan dalam satu proses. Terus apa lagi? Yang ingat informasi apa yang kamu dapat dari sini? Makanan. Terus Ukuran. Terus 3 sampai 8 kelinci. apa itu? Dalam berkembang biakan. Berkembang biakan. Jadi si kelinci itu melahirkan anak 3 sampai 8 bayi. Jadi ukurannya biasanya seberapa? 5 sampai 20 cm. 20 cm. Masa 20. Ini 20. 50. Lalu 50 cm. Tuh. Kalau iya itu besarnya ya dari 20 sampai 5. Ya. Terus apa lagi selain itu? Informasi apa lagi yang kamu dapat? Hah? Kalau kelinci itu hewan berkaki 4 kan? Kalau yang berkaki 2 ada nggak? Ada. Tapi hewan apa itu? Ayam ya. Bebek. Kalau kelinci mah berkakinya 4. Berbulunya halus. Apa lagi tuh? Kalian di rumah punya peliharaan nggak? Tapi ya kelinci apa? Kamu punya nggak? Apa? Sih. Ada berapa? Lambat nggak cara ngurusnya? Gampang. Kamu apa peliharaannya? Kamu punya apa pun? Ya.
dua. Putih semua. Cara merawatnya gampang. Kayak kadang-kadang dikasih vitamin. Supaya apa? Sehat. Sehat dan kuat. Ya, Jadi bakal ada beda. Bu. Iya. Terus apa lagi yang punya peliharaan? Apa Mahes? Ikan. Ada yang punya ikan. Tahu apa? Koi. Koi itu yang di akuarium. Apa yang di kolam? Ya disimpannya di akuarium atau di kolam? Akuarium. Oke, berarti banyak ya yang memelihara peliharaan. Macam-macam lagi, ada yang kucing, ada yang ikan, burung ada. Aduh, burung. Nah, siapa yang punya burung? Burung apa? Kami juga Dirawat enggak? enggak. Enggak dirawat ya mati dong. Kami mendapatin kami bapak. Kalau punya peliharaan teh harus dirawat. Cari informasi cara merawat burung yang baik seperti apa. Dikasih makannya apa. Nih yang punya peliharaan kelinci nih baca buku ini. Cara merawatnya gimana? Kasih makanannya apa? Kalau kelinci makanannya apa biasanya? Sayur-sayuran. Ya. Suka ada yang dikasih ini enggak? Kelinci tuh apa tuh yang kayak pelet gitu tapi yang besar-besar. Ada enggak? Bukan makanan yang yang kemasan itu. Khusus, ya khusus kelinci. Coba kali ayam. Ini ada makanannya itu yang khusus. Ada yang kayak gitu, tapi biasanya sih emang kebanyakan pakainya kangkung ya, sayur-sayurannya. Kangkung atau beberapa jenis buah. Nah di sini di teks yang ini juga menginformasikan bahwa ada sekitar 30 jenis kelinci yang hidup tersebar di seluruh penjuru. Bukan 30 ekor ya, tapi 30 jenis. Ada kelinci A, B, C, D. Kayak 30 jenis. Kayak apa namanya? Kucing itu kan ada jenisnya. Ada Angora, Persia gitu kan. Nah, kelinci juga ada jenisnya apa? Kelinci ya kalau kucing, kalau kelinci mah apa aja sih jenisnya ya? Abu Nah, di sini coba kalian lihat di halaman 37. Ya. Di halaman 37 itu ada sebuah latihan. Ya. Latihannya simak kembali teks serba-serbi kelinci. Tentukan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. Kamu jawab tuh, cara jawabnya kamu lingkari. Kalau misalkan pernyataan nomor 1 itu betul atau benar, kamu lingkari huruf B. Kalau misalkan pernyataannya itu salah, berarti kamu lingkari huruf S. Paham ya? Sumpahnya ditulis. Jangan ditulis, pakainya ini nih supaya cepat. Jadi udah ada ini. Ya. Jadi positif di jangan takut salah. Ya, itu kan di situ ada nama. Namanya tulis nama kamu. Jangan nama orang tuh. Nama lengkap lah. Nama lengkap. Biasakan menulis nama lengkap dan yang itu ya, yang baik, yang benar, yang benar. Berapa nih? Coba lihat. Aduh, tadi ibu lupa ya. Belum absen, ada yang nggak berangkat. Siapa aja nih yang nggak berangkat? Sirian. Ada yang tahu kenapa Sirian? Hilang jadi sedih nggak berangkat. Ya Allah, ada aja. Terus
Sakit kok, betul. Sakit. Si Si Maulana. Maulana. Kenapa? Berangan. Ya, padahal sih nggak apa-apa ya nggak berangan. Nanti paling dihukum. Hukumnya paling olahraga ya. Nggak apa-apa berangan. Makanya wahyu. Iyo. Ya udah, Asap sekarang lanjutin tuh baca isi. Tadi udah dikasih tahu cara ngisinya, dilingkarin. Kalau pernyataannya itu benar, dilingkarin huruf B-nya. Kalau pernyataannya salah, berarti yang dilingkarinnya huruf S. Boleh diskusi, boleh. Paling diskusi. Yang besar udah. Ini cepet ya. Pegang dulu aja, dipegang. Nanti kita bahas. Baik, gimana? Udah? Santai. Sudah. Udah, tungguin yang lain. Bentar. Kalau kamu lupa lagi informasinya, baca lagi tuh teksnya supaya bisa mengisi. Udah. Kalau salah udah semua. Kelompok kami udah semua. Ada udah semua. Nah, udah semua nah. Belum. Nanti sebelum. Oke, tungguin. Maaf ya. Udah semua? Sudah. Coba kita bahas untuk pernyataan yang nomor 1. Terdapat 30 ekor kelinci yang ada di seluruh penjuru dunia. Nah, ini merupakan pernyataan yang betul atau salah? Salah. Coba siapa yang betul? Macung. Siapa yang jawabnya salah? Yang betul itu jawabannya salah. Bukan terdapat 30 ekor kelinci, tapi iya 30 jenis. Ya, centang kalau yang betul centang. Nomor 2, pernyataannya itu kelinci adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya, ini betul apa salah? Betul. Ada yang jawab salah nggak? Kenapa salah? Kamu lupa informasinya. Berarti jawabannya betul. Sekarang nomor 3, kelinci berkembang biak dengan cara bertelur. Kapan? Pada Bali, harusnya kaya. Ya,
pernyataannya sah. Nah, kalau yang betul apa harusnya? Ayam. Bebek. Burung. Ayam. Kalau kelinci mah berlahiran. Berlahiran. Beranak. Belahiran itu manusia, belahiran ya. Nomor 4. Setelah berumur 4 sampai 5 minggu, kelinci sudah dapat melahirkan. Salah, ada yang jawabannya betul. Harusnya apa yang betul tuh? Kalau 4 sampai minggu itu Kelinci sudah dapat mencari makanan sendiri, bukan melahirkan. Ya, masih anak-anak itu. Bukan anak-anak lagi, masih pipi. 4 sampai 5 minggu. Nomor 5. Sebagian besar bayi kelinci yang lahir tidak dapat bertahan hidup. Salah. Cung yang salah. Coba ya. Cung yang betul. Padahal jawaban yang betulnya itu benar. Coba kamu baca di paragraf tentang perkembangbiakan. Di situ ada. Nih, sayangnya di alam liar hanya sebagian kelinci bayi sebagian kecil bayi kelinci yang lahir dapat bertahan hidup lebih dari setahun. Yang sedikit. Coba yang betul semua ada nggak? Kami nggak ngerti itu. Yang betul 4. Yang betul 3. Kami 2. Yang betul 2. Yang betul 1. Ada. Ini harus banyak literasi lagi. Apa bacanya yang ini ya? Oke, boleh didudukkan sini. Individunya. Ya, udah kasih nama kan? Jangan lupa nama lah. Ya. Padahal ini informasinya itu ada semua di teks. Tadi kamu udah baca berapa kali berarti padahal? 2 kali ya, lu baca. Pertama bareng Mbak Rom. Terus yang kedua cara sendiri. Tapi tetap aja ya. Nanti harus dibayangin lagi kita bacanya ya, literasinya ya, sama pemahamannya, oke? Nah ini kan tadi tugas individu. Ibu mau ngasih tugas yang kelompoknya karena ada 2 tugas. Mana tadi ya? Bentar ya, bentar. Ini jangan diapa-apain dulu ya, nanti tunggu instruksi cara menjawab. Nih. Iya kan ini kelompok jadi ngerjainnya bareng Mbak. Nah, tentang
bukan uang ya. Ya, jangan berharap uang, jangan kita. Di sini tuh ada jawabannya. Ya. Ini udah di ini ya. Duit Pak ya full mah. Ini udah dibuka. Boleh, boleh. Di dalamnya itu ada 4 ya. Ada kertas kecil-kecil, ada jumlahnya ada 14. Karena di sini soalnya kan ada 7, tapi ada 2 bagian ya. Nih. Ya. Dengarkan dulu instruksinya, cara menjawabnya. Kan kemarin kalian udah membahas tentang teks yang pertama itu tentang apa? Kelinci, kecil, dan burung pipit. Nah, teks yang keduanya serba-serbi kelinci. Nah, 2 teks ini kan berbeda ya. Ibu mau nanya juga, oh iya, sampai lupa. Teks yang pertama masuknya ke teks apa? Fiksi apa non fiksi? Fiksi, karena kita apa? Kalau teks yang kedua non fiksi ya, tentang apa tuh? Tentang informasi. Itu ibu udah apa namanya udah ada jawabannya di situ, kamu tinggal pilih aja. Ya, caranya ditempelin yang di kotak kosong. Contoh bukan contoh nomor 1, jumlah tokoh. Nah, jumlah tokoh di teks pertama dan di teks kedua, menurut kamu jawabannya apa? Cari di situ. Ya, yang blok itu awas loh, coba dihitung. Ada 14 buah kertas kecil-kecil. Benar nggak? Ada yang kurang nggak? 14. Di sini ada 14. Nah, jadi kamu nanti membandingkan ya antara si teks pertama dan si teks kedua. Ada 14. Ya. Nanti tinggal di setting aja itunya, labnya. Oh iya, pakainya dulu. Ini ada tulis aja. Ya, sok diisi sembarang, boleh berdiskusi ya. Kira-kira di teks yang pertama jumlah tokohnya ada berapa? Di teks kedua ada berapa juga? Bu, cara Nih, kupas aja di kupas. Nah, kita coba. Nah, itu yang itu. Oh iya, jangan lupa kasih nama. Namanya nama singkat aja deh, supaya nggak terlalu panjang. Nama panggilan maksudnya, nama panggilan. Contoh ada. Iya, ya ini ada satu-satu. Oh, sebelum kamu sudah semuanya. Kelompok apa? Iya, Adam. Terus siapa lagi? Martin. Dari punya tahu, oh ini kelompok Adam, isinya ini gitu. Jadi tulis semua. Tapi nama panggilan aja nggak apa-apa.
Dibuka semua coba ininya. Jangan ada yang terluka. Kena angin nggak? Kayaknya jangan sembarangan ya, buka selengnya, dikumpulin, jangan berantakan, jangan dibuang sembarangan. Ini jangan sembarangan, Pak. Boleh. Nah, ini pulpen siapa? Nah, di sini. Nah, iya masukin satu aja. Hei, ini kan bekas lemnya tuh. Masukin ke ini aja, amplopnya lagi ya, supaya nggak berantakan. Udah belum? Itunya bapak ininya ke ini aja apa? Amplop. Apa ya? Baca teksnya. Udah belum? Belum. Ya teksnya ada dua kan. Yang ini sama yang satunya tadi. Makanya dibaca, jangan iya dibaca lagi. Dibaca lagi ya teksnya ya. Teksnya tuh teks satunya. Cuma dibandingkan dua teks tuh.
Ya, sobek. Halo. Apa ini yang sobek? Kalau kalian jawabannya ragu-ragu tuh, kamu buka lagi teks yang pertamanya sama teks keduanya, coba dibaca lagi. Kesalahannya dimasukin gambar lagi aja, ya supaya tidak berantakan. Ada jalan ceritanya Pak, tidak ada jalan ceritanya. Jalannya tuh, jalan ceritanya. Jadi nantinya gini ya, oke, kamu pelan-pelan aja, barangkali aja bisa, barangkali. Ibu oke, kalau ragu-ragu tinggal sebulan dulu. Bisa.
Informasi ada. Tidak ada jalan ceritanya. Tidur. Ngomong ada udah. Kakak udah. Oh, berarti tinggal yang kelompok cewek. Ayo ditunggu kelompok perempuan. Bentar ya, tunggu ya. Jangan
Nanti kalau kelompoknya udah semua, ibu minta tiap kelompoknya maju ke depan. Ya, maju ke depan untuk memberikan informasi jawabannya, ya. Mau maju semua nggak apa-apa. Mau orang ambil sendiri nggak apa-apa. Maunya di mana? Sendiri? Yang salah. Mau semua nggak apa-apa. Kalau mau saya main sendiri aja. Sedikit-sedikit pelan-pelan. Coba kayak tadi kelompoknya ada. Pelan-pelan ya dong. Bisa kan? Bisa. Tadi saya kami kencang. Ya makanya hati-hati. Harusnya tadi tuh jangan main cek itu dulu, jangan nyetel dulu. Ini aja dulu pasang dulu. Baru kalau udah ini, baru ini. Ada lagi. Ini berarti tugas yang tadi, yang individu, yang paling besar nilainya itu 4 ya. Berapa orang nih? Yang betulnya 4. Semua dapat orang. Ibu. Iya. Ini yang paling. Ini yang mau naik satu lagi. Ya. Gimana telepon? Kalau udah yang perwakilan kelompok atau semuanya boleh maju ke depan. So, kelompok mana dulu? Pak, jelaskan kira-kira nomor 1 jawabannya apa?
Ngomong kamu. Ya, kamu ada aku. Baca betul ya. Ya dijelasin aja nomor 1. Ya, toh banyak itu. Ya, unsur jumlah tokoh dari teks 1 kelinci kecil dan huruf pipi. Tokohnya ada 2. Teks 2-nya Tokohnya itu 1 dan tidak spesifik umum. spesifik. Terus yang kedua, secara sudut pandang tokoh. Kelinci sebagai hewan. Ya, terus kalau teks 2-nya Tokoh punya kehidupan dan masalah seperti manusia. terus Kalau cerita hanya kalimat tidak langsung dan tidak tanda Kakak dulu. Ini tadi mau nanya. Yang kedua. Gimana teks yang pertama? kelinci sebagai hewan. Kayaknya kebalik. Bukannya kan itu yang teks pertama itu judulnya tentang apa? Kelinci kecil dan burung pipi. Ya kan? Terus teks keduanya judulnya apa? Harusnya kebalik. Yang untuk nomor 2 sudut pandang tokohnya untuk teks pertama itu harusnya apa? Yang betulnya tokohnya punya kehidupan Dan masalah seperti manusia. teks pertama, teks keduanya baru Kelinci sebagai di situ ya. Ya, nomor 3-nya hanya kalimat tidak langsung dan tidak ada tanda observasi tidak bisa kelinci apa? Ketika alur cerita aja. Ya, alur ceritanya apa tadi jawaban Anda? Kayak 1. hanya kalimat tidak langsung dan tidak ada tanda observasi kelinci tidak bisa berbicara. Balik jawabannya ya. Ya, lanjutin nomor 4-nya. Ya, tujuan. Menghibur untuk anak-anak. Yang teks keduanya. Untuk anak-anak Oh, ya. Nomor 5-nya. ada jalan ceritanya, ada jalan masalah, ada masalah, konflik dan penyelesaiannya. Yang ke-6-nya. Amanat. Ada pesan moral ceritanya. Teks keduanya. Tidak ada pesan moral, ada pemberian informasi tentang ilmu pengetahuan. Yang ke-7. Target pembaca. Ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung menulis dan mendapatkan tentang tokoh. Berarti masih agak bingung berarti kalian ya. Sudah bingung kan? Nggak apa-apa. Plus untuk kelompok Adam. Kita berani maju. Coba kelompok Rehan. Menurut kelompok Rehan. Sendiri. Coba berani. Next yang pertama dulu. Jumlah tokohnya ada berapa? Yang keduanya? Yang kedua sudut pandang tokoh. Teks pertama. Teks keduanya. Yang ketiganya. Alur cerita. Teks keduanya. Tujuannya. Yang keduanya. Yang kelima penulisan kalimat. Teks keduanya. Yang keenam amanatnya. Teks pertama apa?
informasi kembali. Yang keduanya, ini juga masih ada beberapa yang terbuka. Bawa guys, jangan ke bawah. Masih ada. Coba mau kelompok mana lagi? Angkat terus. Rehan sama Habibi udah maju ya. Mau perempuan dulu apa yang pojok? Perempuan. Ya, gimana? Ada perempuan. Coba jumlah tokohnya untuk teks pertama. Kalau untuk teks keduanya. Yang keduanya sudut pandang tokoh. Pertama. Suaranya yang kencang itu agak berat. Teks keduanya. Yang ketiga alur cerita. Teks pertama. Kedua. Yang keempat tujuan. Tujuannya apa? Yang kelima. Tujuannya. Yang kelima mana? Tujuannya. Yang tujuh target pembaca. Tujuannya. Ya, makasih untuk kelompok perempuan ya. Coba yang terakhir. Tapi masih sedikit ada ini ya, apa ya namanya ya? Jawaban yang tidak sesuai. Nanti tadi ibu lihat dari ketiga kelompok yang sudah maju ada beberapa yang hampir. Coba. Yang dulu aku jawab. Yang satu dulu, jumlah tokoh teks satunya berapa? Dan dua teks keduanya. Sebagai hewan. Yang kedua sudut pandang tokoh satu. Yang teks keduanya. Penyelesaiannya. Yang ketiga alur ceritanya. Teks keduanya. Ya. Tujuan. Teks satu. Teks dua. Yang kelima, penulisan kalimat. Teks satu. Ada tulisan normal. Moral kali. Yang keduanya. Karena kalimat tidak pamit tidak ada karena kita belum tidak bisa berbicara. Yang keenam mana? Memberi informasi. Teks duanya. Ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung menurutnya dikatakan di tokoh intinya bisa berbicara. Tujuh target membaca. Yang teks itu kedua. Tidak ada pesan pengetahuan.
Oke, makasih untuk kelompok terakhir. Nah, tadi udah dibacakan di depan. Dilihat dari jawaban yang kalian diskusikan tiap kelompoknya, ya. Ada salah satu kelompok yang hampir jawabannya pas, ya. Kelompoknya Rehan. Ya, hampir pas banget. Tapi tinggal ketukar teks satunya udah betul. Cuma teks 2-nya jawabannya salah. Kembali pokoknya sama yang di mana gitu, kita amanat enggak, kita target pokoknya ada seperti itu. Tapi hampir mendekati ya kelompok Rehan. Coba kamu cocokkan sama jawaban yang ibu. Coba lihat benar nggak nih kelompok Rehan ini. Jumlah tokoh untuk teks teks 1 itu kelinci kecil dan burung pipit. Itu jumlah tokohnya tuh ada dua kan di teksnya aja udah apa jelas ya, kelinci kecil dan burung pipit. Jadi tokohnya ada 2. Kalau untuk teks 2 tokohnya satu, adanya kelinci saja ya. Betul semua. Coba tebak kelompok mana aja yang betul jawabannya. Baru yang 1. Yang kelompok 1 keliru ya? Kelompok 1 keliru jawabannya. Untuk sudut pandang, ibu mau nanya dulu coba apa sih sudut pandang itu coba? Ini kalian masih belum paham ya? Apa itu sudut pandang, alurnya, tujuan, penulisan kalimat. Saya masih kurang paham ya di situ ya. Untuk sudut pandang teks 1 itu tokohnya punya kehidupan seperti manusia. Itu untuk teks 1. Teks 2-nya kelincinya itu sebagai hewan. Gak ada cerita, ya kan? Nah itu sudut pandang. Kalau alur ceritanya, kalau alur itu apa sih? Dulu alur itu apa? Kalau alur itu jalan cerita. Iya jalannya, jalan cerita. Jalan apa? Cerita teks 1 sama teks 2 itu seperti apa? Kalau menurut ibu itu untuk teks 1 itu ada jalan ceritanya, ada masalahnya, ada penyelesaiannya. Kalau untuk teks 2-nya tidak ada jalan cerita, semuanya tentang kelinci. Ada yang betul? Biji, Bu. Jawaban keduanya keliru. Tujuan. Nah, tujuan apa sih tujuan? Tujuan untuk teks itu untuk apa? Menghibur. Teks biji itu untuk menghibur. Kalau teks kedua tadi tujuan memberi informasi harusnya. Ada yang kembali kan? Berarti kelompok kanan kan benar. Tapi hanya benar. Baru 1 ya. Yang kelima, penulisan kalimat. Kan kemarin kita udah belajar kalimat langsung dan tidak langsung. Ya, kalau kalimat langsung itu kalimat yang ada percakapannya loh. Ya. Iya, jadi teks 1 itu kan tentang cerita tuh. Cuma berarti ada kalimat langsung dan ada kalimat tidak langsung. Nah, untuk teks 2 ini hanya kalimat tidak langsung saja. Karena si kelincinya kan nggak bisa ngomong di teks 2. Ya kan? Iya. Amanat, tahu amanat? Ada amanat kan kok? Pesan. Ya. Berarti ada pesan moral. Ceritanya untuk teks 1, sedangkan teks 2 itu tidak ada kok. Tidak ada pesan moral, hanya adanya pemberian informasi tentang kelinci. Paham? Ya. 7 target pembaca. Nah, target pembacanya itu ada buat anak-anak, ada buat dewasa gitu kan. Kalau untuk teks 1 kan itu cerita, berarti kalau cerita itu biasanya untuk anak-anak, ya kan? Kalau yang serba-serbi itu untuk semua
Ada berapa yang keliru? Jangan. Jangan kebalik ya. Kelompok Rehan yang paling sedikit kebaliknya. Oke. Nah, materi ini dicukupkan sampai sini aja. Kalau misalkan kalian belum paham, kalian buka lagi bukunya, dibaca lagi. Apa itu amanat, apa itu alur, apa namanya tadi? Sudut pandang, tujuan, dibaca lagi. Oke. Sok beres-beres. Buku paketnya ibu punya tolong tersimakan dan hasil ininya. Mulai. Assalamualaikum Bu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya Ibu. Mohon maaf saya ganggu waktunya sebentar karena ada hal yang ingin saya tanyakan terkait lanjutan dari kegiatan observasi yang telah kita lakukan kemarin. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu sebentar untuk ya sekedar tanya-tanya jawab gitu? Bersedia. Ya, syukur kalau bersedia Bu ya. Jadi intinya ini adalah kegiatan pasca observasi kita setelah kemarin kita melakukan observasi di kelas. Ini adalah lanjutannya Bu. Seperti itu Bu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait kemarin kegiatan kita di dalam kelas atau kegiatan observasi kemarin. Ya. Boleh saya langsung tanyakan aja ke pertanyaannya ya. Yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaan yang saya alami itu ya senang, gitu plong, sudah melakukan proses pembelajaran seperti itu. Ya, Ibu merasa senang ya setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Lega lah gitu. Terus bagaimana rasanya kemarin saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Ada seseorang atau supervisor yang mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya itu mah semuanya mungkin merasa gugup ya Pak ya. Saya juga merasa gugup lah karena ada yang melihat atau memantau gitu kan ya. Iya. Jadi merasa ya senangnya ada gitu. Jadi nanti kita dapat kritikan apa yang kurang, Dapat perbaikan gitu ya. Tapi ada nervousnya ada juga ya. nervousnya juga. Ya Ibu, kalau boleh diceritakan kembali nih terkait proses kegiatan pembelajaran kemarin, boleh tidak Ibu merefleksikan hal-hal apa saja yang terjadi kemarin di kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan? Dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang dilakukan itu ada kendala sedikit dalam segi waktu. Saya sih merancangnya 2 pembelajaran, ternyata kelebihan gitu karena setiap siswa itu kan memiliki kemampuan untuk yang proses pembelajaran itu berbeda-beda. Ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, jadi dari segi waktu itu berubah gitu. Harusnya 2 JP kelebihan. Jadi untuk manajemen waktu berarti Ya. ya Bu ya, manajemen waktu di luar dari skenario yang Ibu buat ya. Kira-kira dari target yang lain sih Bu, ada tidak istilahnya tuh target-target yang tercapai atau misalkan harapan-harapan yang tercapai? Tentunya kita kan sebagai guru punya harapan kegiatan pembelajaran ini seperti ini dan itu tercapai dalam kegiatan pembelajaran kemarin ada tidak? Ada yang tercapai, tapi ya itu tidak sesuai dengan target yang saya harapkan gitu. Oke. Berarti itu kan temuan-temuan Ibu ya, Iya. temuan Ibu di dalam kelas ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Temuan itu bisa dikatakan hambatan ya Bu ya. Itu manajemen waktu yang tadinya Ibu perkirakan 2 JP ternyata melebihi gitu ya. Nah, ada tidak hambatan lain Bu selain itu? Selain itu paling keadaan siswanya lah. Keadaan siswa Keadaan yang siswa yang
ada yang memperhatikan, ada yang cuek gitu, ada yang biasa aja gitu. Nah itu hambatan lainnya itu seperti itu. Hambatannya itu ya Bu. Dari hambatan itu kan hambatan yang Ibu lihat dari siswa ya, ada yang karakter siswa yang berbeda-beda. Ibu menginginkan siswa yang seperti apa sih saat kegiatan pembelajaran? Pastinya siswa yang selalu memperhatikan gitu kan ya Pak, yang apa ya, kalau bisa mah cepat mengerti, tapi kan setiap anak beda-beda ya karakternya. Tapi kita berharap siswa itu yang memperhatikan kita ya saat kita menjelaskan dan cepat mengerti apa yang kita jelaskan, ya itu harapan kita. Nah, dari hambatan yang tadi Ibu jelaskan, salah apa diantaranya manajemen waktu, dan ada siswa yang kurang fokus juga ya dalam memperhatikan guru. Kira-kira ada rencana tidak Bu untuk mengatasi hambatan itu tadi yang Ibu jelaskan? Rencananya ada, paling dengan kita mencari metode apa sih yang lebih tepat gitu ya, supaya anak itu mau gitu mengikuti gitu. Menyesuaikan Ya, metode ya Bu, menyesuaikan metode yang cocok gitu ya. Kira-kira supaya anak tuh memperhatikan kita gitu. Kalau menurut Ibu metodenya apa sih yang cocok Bu untuk diterapkan di kelas Ibu? Ibu kan istilahnya tuh guru kelas ya, guru kelas pasti kan. Kalau anak-anak tuh kebanyakan pengennya metodenya dengan bermain juga Pak. Belajar sambil Belajar bermain. sambil bermain. Ya. Jadi kayaknya lebih ke praktek gitu ya. Iya, belajar sambil bermain. Iya. Bagus sekali sih Bu, itu rencananya gitu ya Bu ya. Jika dipraktekkan mungkin akan lebih efektif kegiatan pembelajaran dengan metode belajar sambil bermain. Gitu ya. Nah, Ibu merencanakan metode tersebut yaitu belajar sambil bermain gitu ya. Kira-kira dari rencana itu kapan Ibu merealisasikannya? Ya, Ada harusnya sih rencana? secepatnya. Cepatnya. Kira-kira spesifiknya Bu, ada nggak? Ya, dibuat dulu lah rencananya. Iya. Nanti kalau misalkan sudah siap minggu depan, ya praktekkan minggu depan. Tadi dari rencana Ibu akan mempraktekkannya minggu depan kira-kira ya, setelah persiapannya selesai. Saya akan bertanya lagi Bu, kira-kira ada pihak yang dilibatkan tidak untuk melaksanakan atau merealisasikan rencana yang Ibu buat tadi? Ya mungkin saya akan melibatkan rekan sejawat mungkin ya, untuk menyusun proses modul itunya, pembelajarannya gitu, gimana kira-kira ini udah pas atau belum gitu. Oke Bu, bagus sekali ya. Saya juga setuju Bu dengan istilahnya itu melibatkan kolaborasi dengan rekan sejawat tersebut, sehingga rencana atau kegiatan kita bisa berjalan efektif. Ibu, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik dan efektif tentunya. Itu saja ya Ibu ya. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas waktunya. Saya mendapatkan banyak sekali inspirasi dari Ibu.